Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua yang mengikuti kegiatan PDK tahun 2020 ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia yang pastinya, karena kebahagiaannya sudah diberikan oleh Tuhan kita, ya. Meskipun dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang, tapi kalian masih bisa tetap mengikuti kegiatan PDK selayaknya seorang organisator sesungguhnya. Karena memang kalian adalah organisator yang sesungguhnya di SMA Negeri 1 Pekalongan. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu marilah kita panjatkan, kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita kebahagiaan, sehingga pada hari ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita masih bisa mengikuti kegiatan PDK ini dengan sehat, dengan bahagia, dengan selamat, ya. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, dan bisa menjadi contoh bagi semuanya. Dan yang ketiga, terima kasih kepada panitia PDK, yaitu MPK, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini meskipun dalam kondisi yang serba lockdown, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh berkumpul di sekolahan, tapi kita masih bisa mengadakan kegiatan ini dengan secara virtual. Ya, oke. Pada materi hari ini, ya, saya diminta oleh MPK untuk memberikan sedikit materi untuk kegiatan PDK yang dengan tema melebarkan sayap kepemimpinan yang berkebudayaan dalam jiwa Kartinian. Terutama khususnya untuk kalian siswa kelas 10 yang pada tahun ini ikut organisasi dan ekstrakurikuler. Ya, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar. Kesempatan yang tidak bisa semua orang dapatkan. Karena saya yakin ketika kalian mengikuti MPK ini pasti dipilih. Ya, tidak semuanya bisa ikut MPK. Ya, tapi mungkin nggak tahu saya kalau tahun ini karena pandemi mungkin semuanya bisa ikut, alhamdulillah. Tapi kalau dipilih, ya kalian adalah orang-orang pilihan. Kalau ikut semua, kalian adalah orang-orang hebat yang bisa mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pekalongan. Ya, ini adalah ada sebuah kutipan dari Henry Ford buat kalian. Silahkan dibaca. Mohon maaf karena bahasa Inggris saya tidak terlalu fasih, jadi saya baca seadanya. Ya, kalian bisa dilihat di layar bahwa di sini dikatakan, coming together is beginning, staying together is progress, and working together is success. Jadi kalian bukan hanya dari awal ikut organisasi, tapi kalian juga harus bisa bertahan dalam organisasi tersebut, dan kalian juga bisa bekerja sama agar organisasi ataupun ekskul yang kalian ikuti berjalan dengan lancar, semua kegiatan berjalan dengan lancar meskipun dalam masa pandemi, dan akhirnya kalian bisa sukses di masing-masing ekskul dan organisasi yang kalian ikuti. Ya. Di PDK tahun 2020 ini, saya yakin beberapa dari kalian sudah kenal dengan saya, terutama yang kelas 11 pasti sudah kenal dengan saya, tapi yang kelas 10 mungkin belum kenal dengan saya, belum pernah bertatap muka. Kalaupun sudah pernah tatap muka paling hanya beberapa siswa saja. Nah, inilah saya. Nama saya adalah Edi Susilo. Selain menjadi seorang guru, saya juga seorang investor. Saya seorang trader, fotografer juga. Jadi kalau kalian pengen punya perusahaan yang bagus, tanya saya. Karena saya juga punya perusahaan banyak. Saya punya Indofood, saya punya Unilever, saya punya Astra, saya punya perusahaan tambang Adaro. Jangan dikira saya nggak punya apa-apa. Saya punya perusahaan besar di Indonesia karena saya punya sahamnya. Ya, berikutnya saya juga pernah ikut organisasi dari sejak sekolah. Pernah jadi ketua juga, pernah jadi sekretaris. Kalau di sekolahan saya dulu ada, karena sekolahan saya sekolahan bilingual,
Saya pernah jadi bagian atau si bahasa di sekolahan saya. Di mahasiswaan saya juga pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa di jurusan saya. Di nasional saya juga pernah ikut kegiatan kemahasiswaan nasional. Ya, seperti itu. Karena organisasi buat saya itu adalah sebuah tempat untuk mengekspresikan diri, bukan hanya untuk mencari kenalan, mencari pengalaman, tapi kita dengan organisasi atau eskul ini kita bisa mengekspresikan diri, meluapkan, menyalurkan bakat dan minat kita. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Ya, PDK 2020 dengan tema melebarkan sayap kepemimpinan yang berkebudayaan dalam jiwa Kartinians muda. Maaf, karena saya layarnya ada dua, saya harus lihat kanan dan kiri. Bisa untuk membaca temanya, karena saya tidak hafal temanya. Cukup panjang temanya. Tapi dengan harapan kalian semua benar-benar menjadi Kartinian yang punya jiwa kepemimpinan dan punya jiwa berbudaya yang baik. Seperti itu. P3 tahun 2020 kali ini saya diminta oleh panitia untuk sedikit menyampaikan tentang materi sponsorship dan juga promosi. Ya, sponsorship dan juga promosi. Udah sekitar 3 kali hingga tahun ini saya menyampaikan materi ini terus, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan ini kepada kalian. Oke, kita mulai. Promosi, kira-kira promosi itu apa? Promosi adalah sebuah cara berkomunikasi antara kamu dan juga target kamu. Target kamu siapa sih kira-kira? Nah, kalau kalian pengen mengadakan sebuah kegiatan ini untuk siapa? Siapa target kamu? Audiens kamu siapa? Nah, disinilah target atau kegiatan promosi ini diberlakukan. Ingat, promosi adalah sebuah cara untuk berkomunikasi kepada di antara kamu dengan target kamu. Target kamu itu audiens kalian yang nanti akan menonton kegiatan kalian. Ya, itu promosi. Dalam sebuah promosi, kita juga harus menyampaikan promosi itu disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Saya pernah lihat cara promosi kalian 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalian promosinya di Pekalongan, tapi kalian menggunakan pakai bahasa Inggris. Kenapa kalian tidak pakai bahasa Pekalongan atau pakai bahasa Indonesia saja? Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Pekalongan, maka orang Pekalongan akan lebih paham daripada kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Karena tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Tapi saya yakin orang Pekalongan pasti bisa bahasa Pekalongan, yaitu bahasa Jawa. Dan minimal pasti bisa, dan bukan minimal, saya yakin juga pasti bisa mereka berbahasa Indonesia. Tapi tidak banyak yang bisa berbahasa Inggris, kecuali orang-orang yang dulunya pernah belajar bahasa Inggris. Yang dulunya pernah pun kadang mungkin sekarang sudah lupa menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kalian promosi, gunakan bahasa yang mudah, bahasa yang simple untuk dipahami oleh audiens kalian, untuk dipahami oleh target kalian. Ingat, gunakan bahasa yang mudah. Selanjutnya, dalam promosi yang harus kalian perhatikan adalah tampilan. Buat tampilan promosi kalian yang paling keren, yang paling bagus, yang paling enak dipandang mata. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Eye catching ya. Nah, eye catching gitu. Jadi gunakan tampilan yang bagus. Kalau yang suka jago desain, bikin tampilan promosi kalian, didesain posternya, bannernya, MMT-nya, balihonya, didesain yang bagus. Yang jago bikin video atau ngedit video, bikin video promosi kalian yang keren. Gunakan efek-efek tertentu. Ya, tampilan. Karena tampilan itu orang seperti halnya kita memandang lawan jenis. Saya yakin ketika kita memandang lawan jenis, pasti yang dilihat pertama adalah tampilannya. Karena kita nggak bisa lihat secara dalamnya, karakternya, sebelum kita kenal terlebih dahulu. Ya, tampilannya dulu kita lihat, baru kita kenalan dengan karakternya atau jiwa orang tersebut atau tingkah lakunya orang tersebut. Begitu juga dengan promosi. Jadikan promosi kalian memiliki tampilan yang sangat bagus, sangat keren, sehingga nanti orang melihat itu pasti akan tertarik. Nah, saya yakin kalian semua pasti punya ini. Manfaatkan sosial media dengan maksimal untuk promosi kalian. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, apalagi WhatsApp, ya, sosial media perpesanan, Telegram, gunain semua, maksimalkan. Jangan sampai ada satupun sosial media yang
lantar dan tidak digunakan untuk promosi. Yang punya sekarang Google Plus sudah nggak ada, atau Pinterest lah, atau apa, gunain semua untuk promosi kalian. Maksimalkan sosial media kalian, sosial media siapapun, sosial media organisasi, sosial media ekstrakurikuler, gunakan dengan maksimal. Selanjutnya, maksimalkan juga jaringan kalian, ya, teman, guru, pacar, family, om, tante, kakek, nenek, semuanya. Ajak mereka untuk mempromosikan kegiatan kalian. Maksimalkan jaringan kalian. Teman, ya. Kalian punya teman nggak cuma di SMA 1 Pekalongan. Ada di SMA lain. Mungkin ada yang di pesantren juga. Mungkin ada di luar kota, luar provinsi. Gunain semuanya untuk mempromosikan kegiatan kalian. Maksimalkan jaringan kalian. Nah, untuk promosi juga biasanya kalian memasang-masang baliho atau banner. Kalau di SMA 1 Pekalongan itu ada jualan, namanya apa? Semansa Dodolan. Nah, Semansa Dodolan itu udah bagus karena mereka berjualannya di Jetayu, di tempat yang strategis. Itu strategis banget Jetayu. Ya, apalagi setiap malam minggu dan minggu pagi, di minggu pagi kalau nggak salah di Mataram, itu bagus strategis tempatnya. Gunain tempat-tempat strategis itu untuk mempromosikan kegiatan kalian, untuk mempromosikan event kalian. Jangan kalian promosi di gang-gang sempit, ya. Tapi cari tempat yang kira-kira tempat itu dilihat oleh banyak orang. Di pertigaan, perempatan, ya, simpang 5, alun-alun, ya, itu gunain. Nah, mungkin mall-mall juga bisa kalian masang banner di mall, kan bisa. Kalau dalam suasana tidak pandemi. Tapi kalau dalam suasana pandemi ya otomatis kita tidak bisa secara langsung terjun untuk stay di situ. Paling hanya bannernya saja atau balihonya saja. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang promosi, sekarang adalah sponsorship. Nah, sponsorship itu apa sebenarnya? Sponsorship adalah kepercayaan. Kepercayaan bagaimana? Yaitu kepercayaan antara kamu dan juga sponsor kamu. Makanya ketika kamu disponsori oleh sponsor, artinya sponsor itu percaya dengan kamu, dengan kegiatan kamu, dengan event kamu. Jadi jangan sampai kepercayaan mereka hancur karena event kamu atau acara kamu itu mengecewakan, pesertanya sedikit, ya, tidak bagus. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh sebab itu, jagalah kepercayaan yang sudah diberikan oleh sponsor kepada kamu sehingga kegiatan kamu besoknya lagi bakal disponsori oleh mereka. Ingat, sponsorship adalah kepercayaan, trust. Selanjutnya, nah, kita akan membahas kendala-kendala apa saja sih yang biasanya murid-murid alami ketika mencari sponsor. Nah, ya, kira-kira apa saja kendalanya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa kira-kira? Apa? Ada yang tahu? Ya, kita tinggal di kota kecil. Kalongan itu kota kecil, bukan kota yang besar, kota metropolitan enggak. Di kota ini perusahaannya sedikit. Ya, jarang perusahaan besar yang stay di sini. Mungkin sebentar lagi kita mungkin akan kalah dengan Batang, karena di Batang akan ada lokasi pabrik-pabrik dari perusahaan besar, bahkan pabrik dari perusahaan luar negeri akan bangun pabriknya di sana. Jadi kita bisa manfaatkan momen itu nantinya ketika mereka sudah mendirikan pabrik di sini, kalian bisa mengajukan sponsor kalian ke mereka. Manfaatkan itu. Ya, semoga saja dengan adanya pabrik-pabrik besar itu kegiatan-kegiatan kalian juga nantinya akan terbantu. Saya nggak tahu pabrik apa aja yang akan menetap di Batang nantinya, tapi saya rasa ya jadikanlah itu sebagai momen atau kesempatan untuk kalian mencari sponsor yang lebih besar lagi. Ya, meskipun Pekalongan adalah kota kecil, tapi kalau kalian bisa mencari sponsor yang besar, kenapa tidak? Selanjutnya, nah ini, seperti yang tadi saya bilang, sedikit perusahaan besar di kota Pekalongan. Adapun biasanya di sini hanya perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, perusahaan besarnya jarang. Aqua ada, tapi mereka bukan Aquanya sendiri, tapi atas nama CV, kalau enggak PT apa saya lupa. Itu pun
tidak bisa memberikan sponsor secara penuh seperti itu. Perusahaan dealer-dealer juga mereka tergolongnya perusahaan-perusahaan kecil, tidak perusahaan besar, meskipun membawa brand dari perusahaan besar seperti itu. Jadi gunakan momen nanti ketika perusahaan-perusahaan besar sudah mendirikan pabriknya di Batang, kalian gunakan momen itu untuk mencari sponsor ke mereka. Selanjutnya ada, nah ini, kebanyakan dari para sponsor mereka itu lebih memilih untuk menjadi ini. Menjadi apa? Menjadi donatur. Kebanyakan dari mereka lebih suka menjadi donatur daripada menjadi sponsor. Apalagi sponsor utama atau sponsor tunggal. Karena donatur itu biasanya ya seperti kita beramal lah, memberikan seikhlasnya kita kan. Tidak harus matok minimal atau maksimalnya. Misalnya donatur hanya memberikan 100.000, kenapa enggak diterima? Enggak apa-apa, diterima aja. Tapi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di proposal sponsorship, bahwa donatur tidak bisa disebutkan mereknya ataupun brandnya seperti itu. Karena dalam proposal sponsorship biasanya ada minimal jumlah untuk mensponsori kegiatan, minimal uang yang untuk mensponsori kegiatan itu minimal ada berapa, di situ ada agar mereka bisa disebutkan nama brandnya atau produknya di kegiatan kalian. Nah ingat, kebanyakan mereka menjadi donatur bukan menjadi sponsor, apalagi sponsor utama dan sponsor tunggal. Seperti itu ya. Nah ini yang sering biasanya akan kalian alami. Kelas 11 saya yakin sudah sering mengalaminya, dan nanti kelas 10 ini dia. Ketika kalian mencari sponsorship, maka kalian harus sering dispensasi. Bahkan kalau terlalu seringnya dispensasi, banyak atau nggak sedikit guru yang memprotes. Si ini dispen di pelajaran ini, si ini lagi dispen lagi, si ini lagi dispen lagi. Jadi usahakan ketika kalian mencari sponsorship, pikirkan bahwa kalian kewajiban utamanya di sini adalah belajar di kelas dengan guru kalian, bukan mencari sponsorship. Ya, kewajiban kalian tuh di sini adalah yang utama adalah belajar, bukan mencari sponsorship. Meskipun mencari sponsorship adalah bagian dari pembelajaran yang ada di SMA 1. Karena kalian ikut organisasi, ikut ekskul, salah satu bagian pembelajarannya di luar kelas adalah mencari sponsorship. Seperti itu, ya. Tapi dipikirkan lagi, jangan sering-sering di-spend. Paham? Ingat. Oke. Nah, kalau semua itu kendalanya, terus kamu bagaimana? Tenang, gak usah keburu-buru, nyantai. Pelan-pelan saja. Ikuti dulu PDK ini sampai selesai. Jangan cuma ikuti penjelasan saya terus kamu kabur entah kemana, meninggalkan konferensi ini, ya. Jangan, ikuti ini sampai selesai biar ilmunya masuk, ilmunya dapat, pengalamannya juga dapat. Ini beda loh, PDK tahun ini beda banget karena PDK tahun ini dilaksanakan secara virtual, tidak langsung tatap muka. Jadi kejujuran dan keseriusan kalian dalam mengikuti PDK ini sangat dibutuhkan, dan jangan main-main. Ikuti dengan baik-baik, perhatikan setiap materinya, nggak cuma dari saya, tapi dari pemateri yang lain, entah itu kelas kalian ataupun guru-guru yang lain. Oke, selanjutnya, mari kita jalan-jalan dan kita lihat bagi apa saja yang harus dilakukan ketika kalian membuat atau mencari sponsorship. Yang pertama, buat daftar sponsornya. Kalian bikin list, kalian tulis satu persatu. Oh, perusahaannya ini. Nanti yang datang si ini. Bikin listnya, bikin daftarnya. Ya, jangan asal datang saja, tapi kalian harus punya daftarnya. Didaftar semua perusahaan yang ada di Pekalongan, Batang, Pemalang, mungkin Tegal, atau di seluruh Indonesia kalau perlu. Emailnya kalian kumpulkan, HRD-nya atau bagian promosinya kalian kumpulkan. Semua ya daftar, nggak cuma perusahaan lokal di Pekalongan, tapi cari perusahaan lain yang ada di luar kota. Nah, itu Semarang, Jakarta banyak, Surabaya juga ada. Cari di mana mereka berkantor, ya, cari emailnya, ya. Jangan cuma perusahaan yang ada di kota Pekalongan saja. Nah, terus selanjutnya adalah kalian juga harus kenal dengan sponsornya. Kenali mereka. Pastikan kalian mencari sponsornya itu kalian kenali. Maksudnya kenali apa? Produknya mereka apa? Nama perusahaannya apa? Ya, perusahaan mereka di mana? Kalian harus datangi mereka.
Jadi harus kenal. Ya, kenali dulu, cari infonya terlebih dahulu. Mengenali sesuatu itu tidak harus kita harus langsung pernah bertemu enggak. Tapi kita bisa kenal dengan cara mencari informasinya. Emailnya, alamat websitenya, alamatnya di mana, produknya apa saja. Ya, kenali. Kalau kalian bisa mengenali mereka, mereka akan bangga bahwa mereka terkenal. Ya, cari tahu perusahaannya, kalian kenali produknya. Ya, kalau sudah seperti itu, mereka pasti akan bangga bahwa produk mereka juga dikenal di SMA Negeri 1 Pekalongan. Minimal itu, lebih maksimalnya lagi di Pekalongan dan di seluruh Indonesia. Ingat itu, kenali. Terus selanjutnya kira-kira apa ya? Nah ini, apa keuntungan untuk sponsor ketika mereka memberikan dana untuk mensponsori kegiatan kalian? Pikirkan. Kalian juga harus bisa menjelaskan keuntungannya apa buat mereka. Apakah nanti mereka produknya akan lebih terkenal? Apakah dengan ketika memberikan sponsor ke kalian nanti mereka produknya akan laku? Ya, mereka dapat keuntungan apa sih dari kalian? Kalau cuma dapat keuntungan mereka dapat sertifikat, lupakan saja. Pastikan nanti ketika mereka mensponsori, mereka akan dapat apa? Pastikan juga nanti keuntungan buat mereka apa? Ya, itu pastikan. Ingat, pastikan keuntungannya, keuntungan mereka. Minimal kalian harus tahu bahwa ketika mereka mensponsori, mereka akan jadi lebih dikenal oleh masyarakat di SMA 1 Pekalongan, di Pekalongan, dan mungkin bahkan di nasional ataupun internasional, karena acara kalian mungkin acara yang internasional tingkatannya, seperti itu. Ini yang perlu dipikirkan. Keuntungan buat sponsorship itu apa? Buat sponsor itu apa? Kemudian berikutnya yang tidak kalah, ya, kalian juga harus paham apa? Harus paham acara kalian. Jangan kalian mengadakan suatu acara atau event kalian nggak tahu eventnya apa, kegiatannya apa saja, kapan dilaksanakan, bintang tamunya siapa. Kalian nggak paham itu. Kalian harus paham itu, dan kalian harus tahu luar dalam kegiatan kalian. Ingat, kalian harus tahu luar dalam kegiatan kalian sebelum kalian mencari sponsor untuk kegiatan kalian. Kegiatannya apa, dilaksanakan kapan, bintang tamunya atau pengisi acaranya siapa, semuanya harus kalian kenali atau ketahui dari awal sampai akhir. Ya, itu harus kalian pahami semua itu semua, biar nanti ketika kalian mau berbicara dengan sponsor kalian, mereka yakin bahwa kegiatan kalian layak untuk disponsori. Sebelum kalian bertemu dengan calon sponsor kalian, ya untuk latihan nggak apa-apa sih, kalian terlebih dahulu melakukan latihan ngomong, latihan menyampaikan kegiatan kalian seperti apa, atau kalau memang presentasinya seperti apa, seperti itu. Latihan dulu, nggak salah untuk latihan, nggak ada salahnya. Minta ajari ke kelas kalian, nggak apa-apa. Mau minta ajari saya juga nggak apa-apa. Minta ajari guru yang lain, misalnya guru bahasa Indonesia, biar kalian bahasa Indonesianya bagus, silahkan. Ya, cari mentor yang kalian percaya, kakak kelas kalian, guru kalian, atau mungkin om, tante, kakak, atau kakek nenekmu juga boleh, karena mereka mungkin pernah punya pengalaman dalam bidang sponsorship. Silahkan latihan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah sasaran. Maksudnya sasaran apa sih? Kira-kira mereka, para sponsor itu mensponsori kalian itu tepat atau enggak? Misalnya kalian mengadakan kegiatan, apa ya enaknya ya? Suatu kegiatan, misalnya kegiatan keagamaan. Nah, kita anggap aja ekskul Rama nih. Kalian kegiatan buka puasa bersama. Tapi kalian nyari sponsornya malah sponsor rokok. Kan nggak tepat itu. Ya kan? Kalian nyari sponsornya sponsor minuman berenergi. Itu nggak tepat. Nah, kalau kalian nyari sponsornya misalnya minuman penyejuk tenggorokan, nah itu tepat. Ya. Sasarannya mungkin sponsornya pasti mau memberikan sponsor buat kalian. Kalau sasaran kalian tidak tepat, sponsor pun tidak akan memberikan duit buat kalian untuk mensponsori kegiatan tersebut. Ya ingat, sasarannya harus tepat. Cari sponsor yang tepat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, buat daftarnya terlebih dahulu. Agar apa yang kalian datangi nanti
sesuai dengan sasaran yang kalian inginkan. Selanjutnya, nah ini yang tidak kalah juga, kenapa enggak untuk mencari di luar kota, cari sponsor di luar kota. Jangan cuma muter-muter di Pekalongan saja. Kirim email boleh, DM Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, dicoba saja. Kalau nggak nyoba, siapa yang tahu? Cari di luar kota, ingat, cari di luar kota. Nah ini, kalian juga sebenarnya harus memikirkan, kira-kira momen untuk mengadakan kegiatan kalian tuh kapan? Dan kalian momen yang tepat untuk mendatangi sponsor juga kapan? Cari momen yang tepat. Jangan pas akhir tahun kalian datangi sponsor. Biasanya akhir tahun mereka harus bikin laporan tahunan. Mereka tidak mengeluarkan uang kalau sudah bikin laporan sedang bikin laporan keuangan. Jadi cari momen yang tepat. Ya, acara kalian pun harus cari momen yang tepat. Ya, seperti itu. Biar nanti sponsornya semakin banyak. Kalian bisa mencarinya akhir tahun, tapi acaranya nanti akan diadakan di bulan Februari, Maret, seperti itu silahkan. Gak apa-apa. Tapi kalau kalian mengadain acara kegiatan Desember, terus kalian juga nyari sponsornya bulan Desember, ya mereka sudah bikin laporan keuangan, apalagi perusahaan besar. Dan laporan keuangan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Apalagi perusahaan publik, perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya, pastikan juga perusahaan itu punya anggaran untuk kegiatan kalian. Kalau mereka nggak punya, ya jangan harap mereka mau mensponsori kalian. Pastikan punya anggaran. Kalau nggak punya anggaran, ya udah lupakan saja sponsor yang satu itu. Berikutnya apa ini? Budget. Sesuaikan budget. Apakah budget dari sponsor itu pas untuk kegiatan kalian? Nggak semuanya sponsorship itu punya budget untuk mensponsori kalian loh ya. Ada perusahaan besar tapi budgetnya sudah habis untuk sponsor kegiatan sponsorship. Ada juga seperti itu. Ada perusahaan kecil tapi mereka punya budget yang pas-pasan. Ada seperti itu. Jadi pastikan sesuaikan, kalian juga harus tahu. Nggak semua perusahaan tidak mensponsori kalian itu karena mereka nggak mau. Kadang memang sudah tidak ada budget untuk kegiatan sponsorship. Waktu. Apa ini waktu? Nah, cari sponsor itu jauh-jauh hari. Tapi kalau kata kakak kelas kalian biasanya kalau kalian nyari jauh-jauh hari, para sponsor malah pinginnya mepet-mepet. Tapi sebenarnya salah. Kalau mepet-mepet itu, iya ya, bisa dikatakan nanti seperti terkejar deadline. Tapi kalau kalian nyari sponsornya jauh-jauh hari, misalnya kegiatan kalian bulan Mei, kalian bisa nyari sponsorship sebelum bulan Januari kalau perlu. Ya, kalau terpaksa Januari, ya udah Januari kalian sudah mulai nyari sponsorship beberapa bulan sebelum kegiatan kalian diadakan, jauh-jauh hari. Biar tidak mepet. Jadi semua dana terkumpul itu masih bisa kalian handle, masih bisa kalian otak-atik kalau belum sponsornya belum terpenuhi. Seperti itu. Jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet pas kegiatan. Ingat, jauh-jauh hari. Selanjutnya, nah, apakah tanggal kalian cocok dengan tanggal yang sponsor inginkan? Kalau nggak cocok, misalnya seperti saya bilang tadi, ternyata sudah akhir tahun, ya udah kalian tidak akan dapat dana yang cukup untuk mensponsori kegiatan kalian. Kalau tanggalnya pas, yo silakan. Apalagi kalian ngadain momen kegiatan pas ulang tahun perusahaan tertentu atau sponsor kalian, perusahaan yang sponsori kalian itu ulang tahunnya pas dengan momen kegiatan kalian. Nah, bisa jadi mereka mau jadi sponsor utama atau sponsor tunggal. Cari tanggal yang cocok untuk mencari sponsorship atau mengadakan kegiatan yang tingkatnya bagus. Ini dikat nanti ya, habis yang ini tanggal yang cocok ini dikat ya. Udah bagus ini. Kita ulangi tanggal yang cocok. Selanjutnya adalah tanggal. Pastikan tanggal kalian bagus. Jangan kalian nyari sponsor terus seperti yang saya tadi bilang adalah akhir tahun. Kalau sudah akhir tahun, para sponsor sudah mulai membuat laporan keuangan yang harus mereka laporkan, ya jangan harap kalian mendapatkan sponsor yang banyak seperti itu. Ingat itu. Oke, selanjutnya adalah pastikan proposal yang kalian buat itu keren. Keren secara tampilan tentunya. Ya, jangan bikin proposal cuma kertas HVS kamu print terus kamu jilid pakai
plastik mika, terus kamu lakban hitam, jangan. Bikin yang keren, bikin desain yang keren. Ya, saya yakin anak SMA 1 Pekalongan jago desain banyak. Kalau kelas 10 belum bisa desain, belajarlah dari sekarang agar nanti ketika kalian mengikuti organisasi atau mencari proposal, mencari sponsorship, proposal kalian sudah keren. Tentu saja lebih keren daripada tahun sebelumnya. Ingat, dibikin yang keren ya. Jangan proposal yang hitam putih saja. Selanjutnya adalah manfaat. Pastikan proposal kamu kalau bisa ya, tidak hanya proposal setelah kalian proposal diberikan ke sponsor terus dibuang begitu saja, nggak ada manfaat yang lain. Yang saya kasih contoh di sini adalah proposal kalian bisa dalam bentuk kalender. Ini contoh di sini adalah kalender atau buku agenda. Sehingga kalau nanti kegiatan kalian sudah selesai, proposal kalian tidak cuma dibuang, tapi bisa dimanfaatkan oleh sponsor kalian, bisa dipajang kalau seandainya bentuknya kalender, atau bisa digunakan kalau misalnya bentuknya buku agenda. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, kamu juga harus berani pamer acara atau event atau kegiatan sebelumnya. Kamu sudah pernah datangin bintang tamu siapa? Punya sponsor dari mana aja? Pamerin ke sponsor baru kalian. Ya kalau ada videonya, kasihkan videonya. Di YouTube ada channelnya, kasihkan YouTube-nya biar mereka lihat bahwa kegiatan kalian tuh ditonton oleh banyak orang. Ya, ditonton oleh banyak orang dari semua penjuru Indonesia misalnya. Bintang tamunya bintang tamu yang ibu kotanan atau internasional juga silahkan dipamerin. Jangan malu untuk pamer, karena ini pamer bukan pamer dalam hal negatif, tapi pamer dalam hal positif agar kalian dipercayai oleh sponsor kalian. Pamer ini juga salah satu skill kalian untuk memberikan merayu sponsor kamu biar mereka mau mendanai kegiatan kamu. Pamer. Ingat, pamer ini tidak selalu negatif, tapi juga positif. Pastikan juga kalian menjelaskan feedbacknya buat para sponsor dengan jelas. Mereka dapat apa aja ketika menyponsori kalian. Ingat, sponsor utama atau sponsor tunggal, sponsor pendamping, dan donatur itu feedbacknya berbeda-beda. Ya, feedbacknya berbeda-beda. Sampaikan dengan jelas. Tulis juga kalau perlu di proposal kamu dengan jelas semua feedback itu. Pastikan tidak ada yang terlewatkan, biar nanti tidak ada konflik yang terjadi antara kamu dan sponsor. Ingat tadi yang di awal yang sudah saya beritahukan adalah sponsorship adalah tentang kepercayaan. Nah, dan yang tidak kalah jelasnya juga, kamu harus memberikan aturan yang jelas antara kamu dan sponsorshipnya. Misalnya tentang cara pembatalan, kalau mau membatalin sponsorship harus bagaimana. Misalnya kalau terpaksa sponsor sudah memberikan dana 100%, ternyata mereka membatalkan, nah ditulis juga di situ, misalnya di kertas surat perjanjian bahwa dana yang sudah diberikan misalnya tidak bisa ditarik lagi ataupun bisa ditarik lagi hanya 50%, seperti itu. Bikin yang jelas aturan-aturannya di proposal kalian agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Nah, ini sponsor tidak selalu memberikan uang. Ada yang mereka juga memberikan produk, ada yang juga mereka memberikan jasa. Yang misalnya produk, contohnya kalau yang sudah pernah pengalaman tahun-tahun sebelumnya, misalnya kalian ngadain event besar, fun bike, produknya misalnya minuman, bisa kan? Biar tidak kehausan para penyepedanya. Misalnya produk yang lain, kalian kegiatannya buka puasa bersama, nah bisa menyediakan makanan dan lain sebagainya. Tidak melulu sponsorship berhubungan dengan uang. Ya, kalau jasa bagaimana? Ya misalnya jasa kalian di hotel. Nah, tamu atau bintang tamu kalian butuh penginapan. Nah, bisa kerjasama dengan hotel. Mereka memberikan jasa tempat tinggalnya, makannya, akomodasi semuanya dari hotel itu. Nah, tidak melulu uang. Ingat, sponsor itu tidak melulu uang. Bisa jasa, bisa juga produk. Tapi kalau mau bentuk uang, ya alhamdulillah. Biasanya kamu lebih butuh uang daripada produknya. Karena dengan uang bisa membeli produk dan bisa memberikan akomodasi kepada para bintang tamu. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Kopas. Kelas kalian ini biasanya kalau urusan sponsor bukan sponsor, urusan proposal itu pasti kopas
dari kakak kelas sebelumnya. Jangan kopas. Saya tekankan lagi, jangan kopas. Bikin kreatif sendiri. Ingat, teknologi saja setiap tahun berubah, di-upgrade. Masa sponsor kalian nggak mau di-upgrade sih? Jangan kopas, ya. Jangan copy paste saja, tapi bikin sendiri. Nah, lalu kemudian setelah kalian punya daftar list sponsorshipnya, kalian punya target mau kemana saja, kalian sudah punya proposalnya, lalu apa? Ini adalah waktu kalian untuk showtime. Gunakan baju yang bagus, biasanya kalian pakai jasa alma mater, ya. Ya nggak harus make up juga sih sebenarnya, tapi pakai jasa alma mater yang rapi, sisiran, sepatunya jangan sepatu yang bolong, jangan baju yang bau, ya. Jangan berpakaian yang rapi ketika kalian mau menghadapi calon sponsor kalian. Ketika kalian sudah sampai ke sana, jelaskan dengan jelas apa tujuan kamu datang ke situ. Jelaskan semuanya dari awal sampai akhir, termasuk kegiatan kalian. Jelaskan dengan detail. Ya, jelaskan. Kalau perlu kalian bisa mempresentasikan. Ya, presentasikan kalau perlu itu. Kamu bisa membawa LCD atau laptop. Kalau LCD terlalu repot, kalian bisa membawa laptop, terus kalian presentasikan kepada calon sponsor kalian. Tayangin video tahun kemarin, pamerin, foto-fotonya pamerin, bintang tamunya, kerumunan masanya, ya, yang datang siapa aja, berapa orang, pamerin semua, tayangkan, presentasikan, manfaatnya buat mereka, para sponsor apa ketika mereka mau mensponsori kalian, presentasikan ke mereka, gak usah malu, namanya juga usaha, apapun bisa dilakukan selama caranya itu benar dan baik. Ketika kalian menyampaikan itu, sampaikan dengan serius, tapi juga tidak harus terlalu serius gitu. Kalian bisa juga bercanda dan lain sebagainya, tapi serius bahwa kegiatan kalian itu kegiatan serius, bukan kegiatan main-main. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ternyata kalian sudah datang ke sponsor kalian, sudah berpakaian dengan bagus, sudah menjelaskan dengan detail, dengan menggebu-menggebu, ya, tapi tetap mereka tidak mau mensponsori kalian, jangan frustasi. Jangan frustasi, jangan kecewa, ya. Tetaplah kalian harus selalu menjaga komunikasi dengan mereka, tetap bekerja sama dengan mereka. Barangkali mungkin waktu selanjutnya, besok atau tahun depan mereka mau mensponsori kegiatan kalian. Dan seandainya momennya pas atau kegiatannya sama, atau mereka pas punya uang, tidak seperti yang ketika kalian datang mereka ternyata tidak punya uang karena sudah akhir tahun, buku laporan keuangan sudah dibikin. Jadi jangan kecewa, coba lagi berikutnya, ya, coba lagi tahun depan, bulan berikutnya, di kegiatan berikutnya. Yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, ya, tetap follow up ketika sponsor kalian sudah disampaikan ke mereka, proposalnya sudah di mereka, jangan ditinggalin, di follow up, tindak lanjuti, jangan dilupakan, hubungi terus, konfirmasi terus dengan calon sponsor kalian sampai mereka mengatakan iya atau tidak, seperti itu. Di follow up, jangan mudah menyerah, follow up terus, ya, follow up terus. Nah, ingat, ini proposal. Proposal itu bukan seperti ini, ya, bukan tangan menengadah seperti kalian mengemis, bukan seperti ini, bukan. Kalau kalian mau seperti ini, mintanya sama Tuhan, sama Gusti Allah, bukan sama sponsor kalian, ya, bukan seperti ini. Tapi seperti ini, ya. Ini kerjasama, karena antara kamu dengan sponsor kamu, kalian mengadakan sebuah kerjasama, bukan kamu mengemis ke sponsor kalian. Ingat, ya, sponsorship itu bukan mengemis, tapi sebuah kerjasama, sebuah kepercayaan antara kamu dan sponsor kamu. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa tidak ada tanya jawab, ya, karena kita momennya tidak pas, maksudnya tidak pas.
tidak secara bertemu secara langsung, dan ini pun disampaikan jauh-jauh hari sebelum kegiatan ini ya, untuk mencegah terjadinya penularan pandemi ya. Meskipun kita semua tidak berharap tertular, tapi kita akan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan kalian ya, jangan lupa selalu bahagia ya. Mungkin sekarang belum bisa piknik-piknik ya, banyak orang bilang kurang piknik ya, sekarang belum banyak piknik-piknik. Untuk sementara pikniknya nanti aja ditunda dulu, yang penting sehat dulu aja ya. Pesan saya yang terakhir sebelum acara ini berakhir, selalu setiap tahun saya berpesan ini kepada semua organisator, baik itu di organisasi di SMA 1 Pekalongan, organisasi di luar SMA 1 Pekalongan, ataupun eskul di SMA 1 Pekalongan, atau semuanya, bahwa organisasi itu adalah pilihan. Kalian ikut organisasi, entah itu OSIS, MPK, ekstrakurikuler, jurnalistik, Rama, Pasusbra, atau yang lainnya, itu adalah pilihan kamu. Tapi kewajiban kamu di sini adalah belajar. Ingat, organisasi itu pilihan, sekolah atau belajar itu kewajiban kamu. Ingat dan pastikan itu, jangan sampai lupa. Oke, terima kasih dari saya ya. Selamat mengikuti kegiatan PDK selanjutnya, dan sampai jumpa, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan kembali bertatap muka di sekolahan. Meskipun kata WHO pandemi ini tidak akan pernah berakhir, tapi kita berdoa agar vaksinnya segera ditemukan. Vaksin sudah ditemukan nih, tapi masih diuji coba, dan semoga cepat selesai, dan agar semua rakyat Indonesia, bangsa di seluruh dunia divaksin, dan kita bisa kembali bertatap muka, bertemu lagi, karena setelah divaksin pasti lebih kebal badan kita terhadap virus corona ini. Jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, tetap jangan lupa bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.